Pemirsa, pemerintah kota Ternate menetapkan status tanggap darurat bencana pasca gempa yang terjadi di Laut Batang 2 dengan magnitudo 7,6 pada Kamis 2 April 2026 sekitar pukul 7.48 waktu Indonesia Tengah. Penanganan terkini gempa Ternate akan kami bahas langsung bersama dengan Muhammad Tauhid Soleman, Wali Kota Ternate dari luar studio. Selamat sore Pak Tauhid, Assalamualaikum. Ya, selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Tauhid, bisa digambarkan situasi terbaru Pak sore ini di sana seperti apa? Iya, jadi alhamdulillah perlu saya sampaikan bahwa gempa terjadi pada pagi hari tadi dan dia terpusat di Kecamatan Batang 2, kurang lebih 100 mil dari Ternate, dan juga terdampak di Kota Ternate. Alhamdulillah sampai sore hari ini keadaan sudah membaik, situasi dan kondisi masyarakat beraktivitas seperti biasa. Ya, ada gempa susulan yang terjadi Pak hingga sore ini karena sejak tadi siang sudah ada informasi seperti itu juga. Iya benar, jadi gempa susulan masih terasa di Kota Ternate, baik di Kecamatan Batang 2 sebagai tempat yang terdekat dengan pusat gempa. Bahkan di Kota Ternate masih ada gempa-gempa kecil atau susulan. Dan itu masih terasa juga, dan masyarakat masih tetap waspada karena gempa ini termasuk gempa yang cukup besar dan terasa juga tidak hanya di pusat gempa di sana, tetapi juga di Ternate, kemudian di Halmahera, kemudian di beberapa daerah yang terdekat dengan Ternate, bahkan di daerah Sulawesi Utara. Ya, sudah dilakukan pendataan Pak, warga Anda apakah ada yang dinyatakan hilang atau masih terjebak dalam runtuhan bangunan? Iya, jadi sampai saat ini kita sudah melakukan pendataan kita lakukan dan alhamdulillah tidak ada korban jiwa, hanya satu orang saja yang mengalami luka-luka karena pada saat bersamaan saat itu rumahnya rumah tua ya sempat roboh dan mengena yang bersangkutan, kemudian dibawa ke tempat kesehatan yang terdekat. Alhamdulillah dapat tertangani karena yang tertimpa tersebut mengalami kecelakaan yang tidak terlalu berat atau ringan. Ya, kondisinya sudah pulih Pak, atau bagaimana yang luka-luka? Untuk yang luka-luka, Pak Tauhid? Ya, alhamdulillah sudah pulih. Untuk di kota Ternate sudah pulih, tetapi untuk warga kita yang berada di Kecamatan 2, mereka tetap khawatir karena gempa-gempa susulan memang masih terasa di sana. Kemudian dan sebagian lain pada pagi hari sampai siang tadi mereka berada di tempat-tempat ketinggian di salah satu kelurahan yang ada di Kecamatan Batang 2. Tetapi setelah diakhiri status ancaman tsunami tersebut, masyarakat sudah mulai kembali ke rumah, tetapi dalam keadaan tetap siaga. Mereka masih trauma terjadinya bencana atau gempa tersebut. Oke, sempat terjadi air pasang laut begitu ya Pak ya, air masuk dengan ketinggian berapa tadi pagi Pak ke wilayah Batang 2? Dia kalau masuk di daerah Pantai Sagu tidak terlalu tinggi lah, hanya 0,30 mungkin 30 cm saja. Tetapi saat itu ketika terjadi gempa, masyarakat yang berada di pinggiran pantai atau ya di pesisir di daerah tersebut sempat menyaksikan air surut, sehingga itulah yang memicu mereka untuk bersegera menyelamatkan diri, bergegas ke tempat ketinggian karena mereka khawatir jangan sampai terjadi tsunami. Tapi alhamdulillah sampai sore atau sampai saat ini kejadian yang saya sampaikan tadi tidak sampai terlalu berat. Ya, nasib warga Anda yang harus mengungsi bagaimana Pak? Hingga malam hari nanti apakah sudah mendapatkan bantuan
tepat sasaran seperti selimut, pakaian, pangan. Apakah juga ada tenda pengungsian? Iya. Hmm. Ya, jadi perlu saya sampaikan bahwa pada pukul 16 sore tadi tim dari penanggulangan bencana atau tanggap darurat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate sudah bergegas atau sudah berangkat ke daerah Batang Dua. Diperkirakan kurang lebih 1,5 jam lagi mereka akan sampai di sana mungkin sekitar malam atau waktu Isya di waktu Indonesia Timur. Dan sebagian besar mereka membawa bantuan-bantuan yang nanti disalurkan di sana, baik bantuan dari BPBD, kemudian dari Basnas, kemudian juga dari Dinas Sosial. Mungkin saya sampaikan datanya adalah kalau untuk dari BPBD itu ada matras, kemudian family kit, tikar, terpal, selimut, tenda. Kemudian bantuan dari Basnas Kota Ternate yaitu beras 1 ton, Indomie, telur, makanan siap saji, kemudian air mineral, kemudian bantuan dari Dinas Sosial. Jadi 3 bantuan tersebut dibawa satu kaligus, ya. Tapi masing-masing punya bantuan. Ya, termasuk sini kalau untuk Dinas Sosial ada beras, ada kasut, tenda keluarga, mie goreng, lauk siap saji, minyak goreng, ikan kaleng, kecap, daun teh, susu kental manis, gula, terpal, kids wear maupun selimut, ya. Ya, artinya distribusi tidak akan mengalami kendala begitu ya Pak ke lokasi di Pulau Batang 2, ada juga di Pulau Mayau, Pulau Tivore. 3 lokasi yang menjadi krusial begitu Pak dampak gempa ini? Ya benar. Ya, karena memang lokasi ini jarak Ternate agak lumayan karena dia berada di perbatasan antara Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Jadi jarak dari Ternate ke kecamatan tersebut itu 100 mil. Itu sama jaraknya antara kecamatan Batang 2 dengan Bitung, sama 100 mil. Jadi dia berada pas di tengah-tengah antara Laut Sulawesi dan Laut Maluku. Ya, kecamatan tersendiri yang terdiri dari 2 pulau, yaitu Pulau Mayau dan Pulau Tivore. Baik Pak, tentu ini mengakibatkan banyak aktivitas yang terganggu, apalagi sekolah, bagi anak sekolah. Apakah hari ini mereka sudah dinyatakan kondusif? Untuk berikutnya, esok hari bagaimana Pak aktivitas belajar mengajar? Ya, pada waktu terjadi gempa tadi, alhamdulillah pihak sekolah langsung mengambil sikap untuk memulangkan anak-anak tersebut. Sehingga mungkin lebih memberikan rasa aman bagi orang tua yang kebetulan masih kerja, tetapi anaknya sudah kembali ke sekolah. Dan itu bukan hanya dalam Kota Ternate, tetapi juga termasuk yang ada di Kecamatan Batang 2. Kita tetap berpikir, kemudian waspada. Bisa saja sampai besok anak-anak tetap masih diliburkan karena melihat situasi dan kondisi perkembangan besok hari. Tetapi saya yakin bahwa pihak sekolah pasti punya sikap yang sama secara keseluruhan, baik itu dari sekolah dasar, sekolah SD, SMP maupun SMA yang ada Kota Ternate, mengambil sikap untuk memulangkan anak-anak tersebut sehingga mereka akan jauh lebih aman karena dekat dengan keluarganya. Baik, ini kan status tanggap darurat bencana diberlakukan 7 hingga 14 hari ya Pak Tauhid. Apakah akan dikebut nanti upaya infrastruktur nanti yang akan dibangun, rumah yang terdampak tentu ada rusak ringan, berat hingga sedang. Apakah sudah dipastikan akan dilakukan perbaikan? Ya, kita insya Allah dalam pendataan yang masih berjalan saat ini, tetapi untuk data yang kita punya saat ini, secara total itu 134 rumah yang rusak berat, sedang atau ringan, yang terdiri dari rusak berat 32 rumah, rusak sedang 36 rumah, dan rusak ringan 66 rumah. Itu untuk rumah tinggal. Sedangkan untuk rumah ibadah itu ada 2 rusak berat, 2 rusak sedang, dan 3 rusak ringan. Itu rata-rata rumah ibadah atau gereja yang ada di Kecamatan Batang 2. Pak Tauhid, ini terakhir, tentu ini ada umat Katolik yang akan merayakan Paskah begitu ya. Apakah akan ada upaya relokasi bagi mereka yang akan menyambut Jumat Agung besok hari? Apakah ada tempat ibadah yang akan dilakukan untuk esok hari Jumat Agung? Ya, jadi saya meminta kepada tim yang ada di sana
untuk tetap melakukan pendampingan, termasuk juga teman-teman dari instansi terkait lainnya, termasuk TNI Polri yang ikut bersama tim yang berangkat ke Kecamatan Batang 2. Kemudian saya pikir mereka akan tetap berada di sana, kemudian juga memberikan support atas kegiatan ibadah mereka. Saya yakin bahwa ibadah akan tetap dilakukan dengan tingkat kewaspadaan yang pasti dilakukan oleh warga kita yang berada di Kecamatan Batang 2. Kalau untuk di Kota Ternate, di dalam kota, saya yakin itu tidak terpengaruh. Mereka akan tetap melaksanakan ibadah seperti biasa. Baik, semoga ini bisa ditangani dengan baik dan cepat, Pak Taufik, Pak Wali Kota. Terima kasih untuk update terbarunya, Pak Muhammad Taufik Soleman, Wali Kota Ternate. Selamat sore waktu Jakarta. Assalamualaikum. Ya, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.